Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Jika Anda termasuk orang yang masih berpikir atau menyangka bahwa bahasa Arab Assalamualaikum jauh lebih baik daripada salam sejahtera, Assalamualaikum jauh lebih baik daripada Rahayu Sakung Dumadi, Assalamualaikum jauh lebih mulia daripada Sampurasun, ya, sampurnane rasa ingsun, sampurnane raga ingsun, Sampurasun, yang katanya Rizik Syihab campur racun. Maka fix Anda adalah victim atau korban dari penjajahan Arab. Bangsa Arab sejatinya menurut Al-Quran adalah bangsa yang paling kafir dan munafik. Tapi sayangnya kemunafikan dan kekafiran mereka telah membuat banyak orang tertipu. Tetapi sayangnya bangsa yang menurut Al-Quran adalah bangsa paling kafir dan munafik ini justru selama ribuan tahun ini berhasil menipu, memberi muslihat kepada seluruh dunia. Mereka menganggap bangsa ini adalah bangsa yang paling suci, paling mulia, paling hebat, dan sebagainya. Pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat Quran supaya masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Oke, At-Taubah ayat 97. Al-a'rabu as-saddu kufron wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan itu? At-Taubah ayat 97. Disebutkan Bapak? Disebut. Jadi kita lihat, kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya. Bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu. Tidak sekeras Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Jadi as-saddu kufron itu artinya mbae kafir. Gitu. Kira-kira begitu. As-saddu kufron wa nifaqun. Okay. Mbae kafir dan munafik. Mbae kafir, mbae munafik. Nah, atas dasar itu memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, tidak karu-karuan. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Maaf, saya potong. Arab ini Arab Saudi dan sekitarnya dan Hadratul Maut, Yaman atau Arab Saudi? Arab dan sekitarnya. Arab Saudi dan sekitarnya. Negara-negara Arab karena ya. Disebut di situ Arab. Oke. Arab itu ya Arab, keturunan Arab di situ. Ya, oke. Ya. Jadi tidak merujuk satu negara ya. Waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada. Baik.
Bangsa yang menurut Al-Quran surat At-Taubah ayat 97 ini adalah bangsa paling kafir dan munafik. Mbahe kafir, mbahe munafik. Tetapi memang faktanya, ajaran-ajaran dari bangsa paling kafir dan munafik ini ternyata berhasil membuat muslihat kepada banyak dunia. Dan termasuk di Indonesia atau di Nusantara. Banyak orang yang menjadi budak dari bangsa ini. Budak budaya Arab. Budak tradisi Arab. Menganggap Tuhan ada dari tanah Arab. Kalau mau bicara kepada Tuhan harus pakai budaya tradisi gaya Arab. Semuanya Arab, semuanya Arab, semuanya Arab. Inilah fakta suksesnya penjajahan agama Arab. Penjajahan Arabisasi kepada putra-putri Nusantara memang sudah sangat keterlaluan. Tetapi kabar baiknya adalah makin hari makin kesini, makin banyak orang yang sadar bahwa putra-putri Nusantara sudah terjajah oleh ajaran Arab. Salah satunya yang cukup gencar disampaikan oleh nabinya Nusantara, yaitu Kang Deddy Mulyadi, yang mengingatkan putra-putri Nusantara untuk kembali kepada ajaran leluhurnya. Dan jangan mau lagi dibodoh-bodohi cerita tentang leluhur-leluhur dari bangsa Arab, ya, leluhur-leluhur Yaman, leluhur-leluhur para kaum Ba'alawi, ya. Oke, kita simak. Demikian cuplikan videonya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Yes, sahabat-sahabat, kalau putra Sunda, Kang Deddy Mulyadi, dan juga ada yang videonya viral ya di TikTok di mana-mana, Ustadz atau Kiai Saiful Karim, ya, yang juga banyak menyajikan kebenaran-kebenaran, keluhuran-keluhuran ajaran leluhur Nusantara, leluhur Sunda juga ya. Nah, saya mengajak sahabat-sahabat selain orang-orang yang dari Sunda, orang-orang Jawa Tengah, orang-orang Jawa Timur, orang-orang Sumatera, orang-orang Sulawesi, orang-orang Kalimantan, orang-orang Bali, orang-orang Lombok, orang-orang NTB, orang-orang NTT, orang-orang Papua, seluruh warga Nusantara dari Sabang sampai Merauke ya, supaya segera bangkit dan sadar. Ayo mari kita semua kembali kepada ajaran leluhur Nusantara. Kita bersihkan bumi Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari jajahan, dari sisa-sisa sampah-sampah peradaban Arab. Kita bersihkan Nusantara dari sisa-sisa penjajahan agama dari orang yang kata Al-Quran adalah bangsa paling kafir dan munafik. Sip, merdeka, Nusantara bangkit.